wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah pagi hari ini masih bisa dibangunkan kembali oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah setelah kita diwafatkan melalui tidur. Tidur itu hakikatnya wafat itu. Makanya diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Ini betul-betul Allah masih sayang kepada kita, masih memberikan peluang kepada kita untuk tetap beribadah kepada Allah, untuk tetap mengabdi kepada Allah, untuk selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari Ahad ini hari yang spesial bagi kita. Hari yang paling indah, hari yang paling bagus, hari yang paling bernilai, hari yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba-hamba manusia melalui kajian, melalui hadirnya di dalam kegiatan ini. Baik hadir di Masjid Al-Furqan ataupun juga melalui Zoom yang saya lihat sudah mulai hadir dari berbagai daerah, berbagai tempat. Mudah-mudahan semuanya menyambut berkah, menyambut ampunan, menyambut rahmat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengawali mengkaji apa yang sudah kami siapkan, kami mengajak kepada semua hadirin wa hadirat untuk berdoa dahulu, berdoa bagi hamba-hamba Allah yang mungkin biasa hadir, kemudian hari ini kurang sehat, gitu ya. Ada orang yang sedang sakit, ada orang yang sedang diuji kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita menghantarkan, memohonkan kepada Allah agar kita, keluarga kita, jamaah kita yang sedang diuji kesehatannya Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin. Kemudian doa yang kedua, doa untuk kelancaran segala urusan yang kita hadapi. Nah, yang namanya hidup manusia ini tidak
tidak absen dari permasalahan, dari program-program yang sedang disiapkan ataupun yang sedang direncanakan. Mudah-mudahan dengan doa ini kita akan mendapatkan kelancaran segala urusan dan juga akan disembuhkan dari segala penyakit, baik penyakit kaslan, ya. Penyakit kaslan apa? Penyakit malas, itu penyakit. Makanya mohon kepada Allah kita untuk tetap dalam kelancaran, kemudahan segala apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Mari kita ungkap, mari kita gali tema yang sudah kami siapkan. Tema yang sangat, ya kalau saya katakan sangat menarik gitu ya. Mudah-mudahan dengan tema ini kita akan mendapatkan keberkahan. Kajian surah An-Nisa ayat 171. Meneladani Rasulullah SAW sebagai prakarsa menyelamatkan bangsa dari radikalisme dan terorisme. Jadi judulnya ini cukup panjang. Mengapa judul yang kita gali ini meneladani Rasulullah? Karena bulan ini, bulan apa namanya? Sekarang bulan apa? Bulan Mulud, nggak ada bulan Mulud. Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Bulan kelahiran Rasulullah. Karena sekarang sudah tanggal 9 Rabiul Awal menjemput tanggal kelahiran Rasulullah SAW, tanggal 12 Rabiul Awal, maka kita ingin melihat ayat yang isinya itu ya bagaimana ini ayat ini dapat memprakarsai atau menjadi prakarsa dalam menyelamatkan bangsa yang kaitannya dengan radikalisme dan terorisme. Mari kita lihat ayatnya dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membaca dan dengan penuh ketulusan akan selamat diri kita dari hal-hal yang membahayakan, merugikan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min فآمنوا بالله ورسله
wala taqulu salasah intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Shadaqallahul azim. Mari kita lihat arti dari ayat yang kita baca. Wahai ahli kitab. Nah, ini yang dipanggil itu ahli kitab. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Dan dengan tiupan roh dari Allah, maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Itu arti ayat yang kita baca. Memang ini ayatnya panjang. Di ayat itu ada yang panjang, ada yang pendek. Orang biasanya senangnya kepada yang pendek-pendek. Padahal kalau panjang itu berarti banyak kalimat, banyak huruf, banyak kata yang dibaca. Sehingga otomatis bila banyak huruf, banyak kata, insya Allah banyak pahala yang bertambah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah kita melihat arti, kita melihat relevansi ayat. Mari kita baca pelan-pelan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ayat ini ada relevansinya dengan yang tadi. Ini surat apa? Surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh kata Allah, akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Di jahanam itu ya diisi dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah.
dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Di ayat ini menjelaskan, memberikan keterangan ya, bahwa isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Ini sudah diungkapkan oleh Allah bahwa neraka jahanam itu diisi oleh jin dan manusia. Mengapa jin dan manusia menjadi pengisi neraka jahanam? Alasannya karena mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Di hati itu untuk memahami, untuk merenungkan, untuk memikirkan ayat-ayat. Jadi mereka diberi hati, ya, namun mereka tidak memahami, tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, mata diberi oleh Allah, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Melihat keindahan, melihat alam, melihat makhluk ini tidak langsung ngait dengan Allah. Sekedar indah saja, oh ini indah nih. Jadi sampai di situ aja. Kalau orang yang langsung mengaitkan penglihatan dengan Allah, mungkin akan mengucapkan Subhanallah. Melihat yang aneh-aneh, yang jarang gak pernah dilihat, begitu dilihat Subhanallah. Bahkan mungkin Allahu Akbar. Jadi connect antara mata dengan alam jagat raya dan langsung dengan pencipta alam jagat raya itu. Nah ini mereka hanya sekedar menggunakan mata, tidak langsung dengan yang menciptakan alam jagat raya ini. Dan mereka mempunyai telinga nih, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ketika ayat Allah dikumandangkan, dia beraktivitas lain. Ketika Quran dibacakan, tidak menyentuh dalam hatinya, cuek-cuek saja. Nah, ini harus hati-hati dengan ayat ini. Kita mudah-mudahan diberi oleh Allah, ya diberi apa? Diberi hati untuk merasakan keagungan Allah. Jadi modal yang menyebabkan masuknya ke dalam neraka jahanam gara-gara hati tidak digunakan untuk memahami, mata tidak digunakan untuk melihat atas kekuasaan Allah, dan juga telinga, sekedar telinga tidak bermanfaat untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Di tiga hal. Satu apa? Satu hati, dua telinga, tiga mata. Dan kita hanya bersyukur kepada Allah. Ketiga-tiganya ada lengkap. Ya. Hati kita tetap masih ya merasakan, menikmati, mensyukuri dan beriman kepada Allah. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, melihat interpretasi para mufasir. Di mana yang diceritanya mufasir menyikapi ayat yang kita baca ini. Yang pertama dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah disebutkan bahwa Allah melarang orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menggunakan panggilan yang lembut namun mengandung penghinaan. Melarang dari sifat berlebihan dalam beragama dan mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap Allah. Diingatkan dari pemikir mufasir itu. Ia merupakan sindiran halus
dan pendorong bagi mereka agar kembali merujuk kitab-kitab yang mereka imani. Dan apa yang ada dalam kitab-kitab mereka ya berupa kabar, tanda-tanda dan perjanjian-perjanjian yang mereka ambil untuk beriman kepada penutup para nabi dan untuk menjadi pengikut dan penolongnya. Allah juga melarang mereka dari sikap berlebih-lebihan terhadap Isa Al-Masih. Beliau adalah seorang manusia yang diutus sebagai rasul. Sifat-sifatnya bagaimana para rasul yang lainnya. Kalau Nabi Muhammad juga kita kan sudah tahu sifat-sifat Nabi Muhammad punya sifat yang sangat terkenal. Termasuk nabi-nabi yang lain juga memiliki sifat-sifat yang dimilikinya. Allah juga menentang sikap berlebih-lebihan orang-orang Yahudi dan mengenai Nabi Isa mereka mengingkari risalahnya, menuduh ibunya dan melecehkan dakwahnya. Terus hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melihat dari pandangan yang lain. Nah, pandangan yang lain ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah melarang ahli kitab bersikap melampaui batas dan menyanjung secara berlebihan. Hal ini banyak dilakukan oleh orang-orang Nasoro karena sesungguhnya mereka melampaui batas sehubungan dengan Isa. Mereka mengangkatnya di atas kedudukan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, lalu memindahkannya dari tingkat kenabian sampai menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah yang mereka sembah sebagaimana mereka menyembah Dia. Kemudian di sini diungkapkan juga ataupun ditemukan dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Lalu itu penafsir yang kedua. Kemudian coba lihat yang ketiga. Cara yang ketiga dari tafsir Jalalain. Disebutkan, hai ahli kitab, maksudnya kitab Injil, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu katakan terhadap Allah kecuali ucapan yang benar. Yaitu menyucikannya dari kemusyrikan dan mempunyai anak. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah atau disampaikannya kepada Maryam dan roh, artinya yang mempunyai roh daripada Allah didapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk memuliakannya dan bukanlah sebagai dugaan kamu bahwa Dia adalah anak Allah atau Tuhan bersamanya.
Itu menurut siapa? Menurut tafsir Jalalain. Jadi janganlah kamu katakan bahwa Tuhan itu ya tiga, yakni Allah, Isa, dan ibunya. Kemudian di sini dalam tafsir ini dikatakan, hentikanlah demikian itu dan perbuatlah yang lebih baik bagi kamu, yakni bertauhid. Bertauhid. Jadi bertauhid ya dengan mengesahkan Allah. Kemudian juga di sini disebutkan sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia. Artinya bersih dari dan terhindar dari hal-hal dugaan-dugaan yang mereka ungkapkan. Itu penafsir yang ketiga. Masih ada yang lain? Coba lihat. Oh, selesai. Jadi ada 3 mufasir yang mengungkap, yang mengupas tentang ayat yang sedang kita baca ini. Dan kemudian di sini ada, langsung lanjut. Nah, nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan ini diungkapkan dari ayat yang kita baca. Mendidik hambanya agar tidak melampaui batas dalam segala hal. Melampaui batas. Ya. Memperkuat ketauhidan dan keimanan bahwa Allah Maha Esa sehingga mencapai derajat takwa di sisinya. Mendidik hambanya agar tidak berbuat sombong. Karena dunia dan seisinya kepunyaan Allah serta toleransi dan saling menyayangi sesama makhluknya. Kemudian mengimani yang gaib dan meyakini ketentuan Allah serta tidak ada yang mustahil bagi Allah jika sudah berkehendak. Menghindari perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan apapun juga. Memperbaiki akhlak dalam setiap ucapan dan perbuatan yang dapat membuat kerusakan, kehancuran, dan permusuhan. Di sini ada 6 poin. Kalau kita ingin mendalami poin-poin yang sudah ditayangkan ini, nanti bisa didalami lagi, bisa diaplikasikan, bisa diterapkan, bisa diimplementasikan, bisa dilakukan secara langsung, terutama oleh para orang tua, para pendidik, para pengajar, para pembimbing, ya, itu semuanya punya ya kegiatan untuk menguatkan apa yang diungkap dalam nilai-nilai pendidikan tadi. Halo, selanjutnya. Baik. Selanjutnya apa nih? Larangan bersikap gulu. Apa gulu itu? Gulu apa? Ini ada yang ngantuk-ngantuk, apa ngantuk mah biasa ya. Jadi bersikap gulu, apa gulu itu? Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wal guluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Jauhkan diri kalian dari berlebih-lebihan. Nah, itu berlebihan. Perempuan ke masjid mereka mukena tiga-tiganya dipakai, berlebihan itu ya. Dipakai satu aja. Laki-laki pakai sarung 4 sekaligus ya, ini berlebihan. Jauhkan diri kalian dari berlebihan. Namanya gulu. Kalau nanti ada istilah gulu, ingat itu berlebihan. Berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Gitu ya. Namanya gulu, larangan bersikap gulu, berlebih-lebihan dalam bidang agama. Dari sikap berlebihan ini tak jarang melahirkan radikalisme atau ajaran pokok baru yang tak jarang memaksakan ideologi atau pandangan yang mereka anut
agar bisa diterima oleh masyarakat luas. Sehingga intoleransi semakin tinggi dalam beragama dan menurunnya toleransi dalam agama yang memicu terjadinya kekacauan dan memicu munculnya terorisme akibat kefanatikan yang tinggi. Ini baca nanti pelan-pelan ya, yang berkaitan dengan gulu, gitu. Yang berkaitan dengan apa? Dengan berlebih-lebihan. Nah, diungkapkan dari sikap berlebihan ini tak jarang. Tak jarang itu apa? Tak jarang apa? Ya sering, tak jarang itu. Ya. Jadi tak jarang melahirkan radikalisme. Kemudian juga, ya selain radikalisme, jangan juga kan, halo sedikit. Nah, radikalisme atau ajaran pokok baru yang tak jarang memaksakan ideologi atau pandangan yang mereka anut agar bisa diterima oleh masyarakat luas. Sehingga akibatnya gimana? Sehingga intoleransi semakin tinggi dalam beragama dan menurunnya toleransi dalam agama yang memicu terjadinya kekacauan dan memicu munculnya terorisme akibat kefanatikan yang tinggi. Halo, selanjutnya. Selanjutnya, selain dulu, nah ini makna radikalisme. Orang kan suka menyebutkan atau mendengar, kamu radikalisme, kamu radikal. Gitu. Apa sih radikalisme itu? Gitu. Mungkin sudah ada yang tahu, bahkan biasa itu mah mungkin. Tapi ada juga yang masih, ini ada kumaha urusan nanti. Nah, mungkin ada juga yang sepertinya perlu penjelasan, mudah-mudahan ini dapat memberikan ya informasi lah gitu ya. Radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh 4 hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya. Nah, yang pertama, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Nah, jadi pokoknya mah tidak menerima, tidak mau menerima, walaupun hal itu terjadi, pokoknya. Nah ini yang pertama, sikap tidak toleran. Tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat. Orang lain berpendapat selalu dikatakan salah. Yang benar cuma pendapat gue saja. Ini orang semacam ini gimana ini? Tidak menghargai pendapat, walaupun salah, dengar aja dulu. Gitu. Nanti kalau sudah selesai, bagus pendapatmu ini. Namun kelihatannya kurang sejalan dengan pemikiran saya. Tapi saya menghargai Anda punya pemikiran seperti itu. Nah, gitu. Tapi kita jelaskan, jangan ente salah. Bener lah kumaha, nyetein saya katanya jangan begitu ya. Kalau menyalahkan orang, nah berikan solusi. Kamu tuh jangan begitu. Jadi kalau jangan begitu, saya harus apa aku Pak? Nah, itu namanya di saat itu muncul apa? Ya saling menghargai dan menghormati. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap fanatik. Ya, ini sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Nah, ini. Jadi hanya yang dirinya saja yang benar gitu. Sajian kayak benar nah ini menyalahkan orang lain itu salah, ini salah. Terus tidak memberikan solusi mana yang benar. Nah, ini sikap fanatik. Yang ketiga, sikap eksklusif. Yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Eksklusif selalu beda, tapi bedanya ini beda yang berbeda. Oh, gitu ya. Jadi yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Beda ini ya, udah ya. Tidak seperti yang lain, gitu ya. Yang keempat, sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan
dalam mencapai tujuan. Pokoknya tujuannya ke situ. Bagaimana caranya supaya saya bisa ke situ? Dengan cara-cara yang tidak terpuji. Ingin anu, gimana caranya nih? Oh, gitu ya. Hal-hal yang itu yang diungkap dalam makna radikalisme. Terus setelah radikalisme masih ada, halo? Aduh, terus selanjutnya, oke, udah lemot kelihatannya. Nah, sekarang mana terorisme? Terorisme, terorisme. Wih, mana apa? Terorisme ya. Di para mahasiswa kegiatannya lah agak padat hari ini, sehingga kalau masuk ke masjid deh enaknya duduk gitu ya, kumpul terus selesai gitu ya. Kayak itu mah ada kerem seperti nggak apa-apa, itu mah keindahan kalau dipandang. Kalau ada yang tidur, lihat aja itu indah banget. Terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan-tujuan yang berkaitan dengan politik, atau secara sederhana pengertian terorisme sebagai tindakan teror. Definisi terorisme ekuivalen baik menurut para ahli maupun berdasarkan peraturan undang-undang, yakni bahwa teror adalah perbuatan yang menimbulkan ketakutan atau kengerian pada masyarakat. Dengan kata lain, seluruh definisi tentang teror selalu mengandung unsur ketakutan atau kengerian. Jadi unsurnya itu menakutkan, mengerikan. Ini takut ini dan sebagainya. Oke, nanti baca lagi ya PPT-nya supaya bisa menjadi pemikiran masing-masing ke arah yang lebih positif. Terus selanjutnya, nah ini apa saja teladan Rasulullah SAW sebagai prakarsa menyelamatkan bangsa dari radikalisme dan terorisme? Nah, itu pertanyaan. Mesti dijawab itu. Mari kita baca jawabannya. Yang pertama, toleransi. Toleransi yang diwujudkan dalam sikap berdiri atas keadilan dan kebaikan tersebut oleh Nabi. Masih di mute, Pak. Oke, ulangi, toleransi ya. Toleransi yang diwujudkan dalam sikap berdiri di atas keadilan dan kebaikan tersebut oleh Nabi Muhammad SAW ditunjukkan ketika berinteraksi dengan non-muslim yang berdamai dan tidak melakukan permusuhan. Ketemu sama siapapun selalu senyum. Sebagai apa? Sebagai silaturahmi, sama-sama bangsa, sama-sama manusia. Walaupun kelihatannya menakutkan, tetap kita senyum. Nah, begitu. Beda ini. Walaupun beda, tetap ini adalah hamba Allah, makhluk Allah. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar bahwa ibunya yang musyrik pernah datang kepadanya. Lalu dia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Asma bertanya, ibuku datang kepadaku dan dia ingin agar aku berbuat baik kepadanya. Apakah aku harus berbuat baik kepadanya? Rasulullah SAW menjawab, ya, berbuat baiklah kepadanya. Gitu. Jadi artinya saling tolong menolong, saling perhatikan dalam kehidupan itu menjadi hal yang mesti dilakukan. Jadi misalnya perlu ditolong, tolonglah gitu. Terus dengan segala macam upaya dan usaha untuk mewujudkan toleransi dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, belum yang kedua, yang pertama,
Sikap toleran Nabi Muhammad SAW tersebut semakin jelas terlihat ketika beliau memperlakukan ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Beliau sering mengunjungi mereka. Beliau juga menghormati dan memuliakan mereka. Jika ada di antara mereka yang sakit, beliau menjenguknya. Beliau pun menerima hadiah mereka dan memberi hadiah kepada mereka. Indah banget nih. Makanya di bulan apa sekarang? Bulan apa sekarang? Bulan Rabiul Awal ya. Bulan kelahiran Nabi ini diungkap bagaimana nih tuntunan ajaran Rasulullah supaya tidak gelap gitu. Sebagai umat Islam ada orang yang tidak mengenal Rasul. Siapa Nabi Muhammad itu? Gak tahu saya mah kata. Gimana ini? Umat Islam harus tahu bagaimanapun siapakah beliau, siapakah Nabi Muhammad itu. Maka sekarang gencar di mana-mana diungkap sejarah Nabi, pribadi Nabi, sirah nubuwah ya. Sekarang diungkap walaupun tidak hanya sekarang. Sebelum sekarang, setelah sekarang, selamanya juga ajaran Muhammad itu dipelajari, siapa? Dipahami, terus diamalkan, terus diajarkan. Kalau kita memahami, mengerti, mempelajari ayat-ayat ini, tidak hanya sekedar mempelajari. Terus apa setelah mempelajari? Ya memahami. Sudah memahami, ya mendalami lah. Sudah mendalami, ya mengamalkan. Sudah mengamalkan, ya mengajarkan. Dan adik-adik ini yang di dalam Masjid Al-Qur'an ini kan calon-calon guru ini. Walaupun mungkin saya mah nondik Pak, walaupun nondik juga tetap itu mendidik berjalan gitu ya. Saya mah jadi bukan calon guru Pak, apa lagi calon bukan guru nggak ada yang begitu ya. Walaupun non pendidikan tetap melakukan pendidikan, mendidik, membimbing itu selalu berjalan ya. Nah ini, jadi beliau menerima hadiah dan memberi hadiah, saling bertukar hadiah. Kalau ada orang memberikan hadiah kepada kita, kalau kita ada rezeki, beri juga mereka hadiah ataupun ucapkan terima kasih, thank you, hatur nuhun. Nah ini biasakan. Jangan diberi itu diam aja. Kalau diam aja kan orang yang memberi nanya, apa tidak cocok ini? Dalam ajaran agama, kalau ada yang memberi kepada kita ucapkan apa? Hatur nuhun. Terus jazakallahu khairan asyiro. Nah gitu. Kalau di kelas misalnya, kata dosennya sekarang habislah waktu kita terus membaca doa kifaratul majlis, kata mahasiswa terima kasih Pak. Oh, itu bagus itu. Dosen keluar gak ada terima kasihnya, ucapkan terima kasih sebagai wujud apa? Sebagai wujud ya rasa kasih sayang cinta di dalam tolabul ilmi. Tapi jarang mas yang begitu. Ada sih satu dua gitu, cuma jarang gitu. Pokoknya keluar. Sebab kebanyakan mahasiswa itu belajar tidak mau lama itu, maunya sebentar gitu. Bahkan maunya itu tidak ada dosen gitu. Kalau nggak ada dosen itu, alhamdulillah tanya dosen ya. Nah, ini ciri mahasiswa yang kaslan, yang pedul, susah untuk menerima kenyataan. Harusnya dosen tidak ada, masya Allah, kemana ya? Pantas DWA nggak muncul jawabannya. Semoga sehat Pak. Wah. Semoga lancar kalau sedang di perjalanan, fi amanillah Pak. Oh, gitu. Itu komunikasi dosen dan mahasiswa terus menjadi komunikasi yang penuh keberkahan. Terus selanjutnya, yang kedua, menuntun umatnya untuk taat dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tugas Nabi Muhammad itu menuntun umatnya untuk taat dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mari kita baca pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman.
Hei, orang yang beriman. Nah, kalau dipanggil orang beriman, hei orang yang beriman. Iya Pak, nah, kata orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman. Nah, orang itu panggilan kasar tuh, itu orang yang beriman, orang yang mempunyai keyakinan, kepercayaan kepada Allah dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah ya dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, pegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran dan Rasul, kepada sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau ada sesuatu perbedaan, itu kembali kepada Quran dan Sunnah. Kenapa? Kan di situ akan ada jawaban apabila ada kemauan untuk menggalinya. Farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, di fa'in tanaza'tum. Nah, itu kemudian di situ kalimatnya dibaca lengkap. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menuntun umatnya, yang kedua, yang ketiga menuntun terus menuntun kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dalilnya ayatnya Ali Imran 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ada kata-kata fasik. Apa itu fasik itu? Fasik itu orang yang tahu hukum tapi melanggar. Itu fasik. Bahwa sholatnya wajib tapi ogah. Nah, itu baru kakak. Gitu ya. Perbuatan-perbuatan yang melanggar dari apa yang diperintahkan. Oke, selanjutnya. Nomor 4, pemaaf dan berbuat kebaikan. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadilah pemaaf. Jadi kalau ada orang yang salah kepada kita, maafkan. Saya maafkan. Ngomong saya maafkan, sudah saya maafkan. Ini jadilah pemaaf. Jangan nagih-nagih kesalahan ya. Kamu punya salah pada aku nih, belum minta maaf. Kapan ente minta maaf? Jangan begitu. Maafkan saja. Kecuali utang, bayar gitu ya. Misalnya kamu punya utang, ya saya bebaskan, ya bagus itu. Tapi kalau punya utang harus dibayar, jangan menunggu. Mudah-mudahan dibebaskan kapan ya? Kata-kata bebas itu muncul dari mulut si Anu, nanti jadi penyakit juga. Tidak ada hal itu. Harusnya apa? Harusnya jadi pemaaf. Kemudian kalau punya utang segera bayar. Kalau tidak punya utang, kalau bisa jangan utang gitu ya. Karena ada beberapa hal yang dalam agama kita perlu disegerakan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu disegerakan. Masih ingat itu? Yang pertama apa? Yang perlu disegerakan. Yang pertama, apabila orang sudah wafat meninggal dunia, segera kubur. Jangan dibesokkan, kubur langsung. Nah, gitu ya. Setelah mengikuti tuntunan ajaran. Yang kedua, bila wanita sudah ada calonnya, segera nikahkan. Setelah ada gue belum punya calon, atau laki-laki juga sudah punya calon, segera. Mahasiswa boleh gitu ya, mahasiswa boleh daripada gitu ya. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya kalau yang punya utang segera bayar. Punya utang nggak? Iya bagus lah, kemarin kan diumumkan. Siapa yang mengutang untuk sekian bulan melalui UKT atau apa tuh ya?
Nah, kata orang tua jangan ngutang, apalagi dengan minjam-minjam lewat apa? Itu kan banyak mahasiswa kita juga yang terjebak dengan utang-utang itu. Ada doa yang bagus supaya tidak punya utang, itu apa? Doa supaya tidak punya utang. Ada doa yang dibaca ketika sholat. Nanti cari ya doanya. Ada doa khusus untuk tidak selalu menjadi orang yang punya utang. Saya juga lupa lagi nih, kalau biasanya mikir-mikir, ingat ada doanya itu ya, yang supaya tidak punya utang. Oke, selanjutnya hadirin. Berkasih sayang. Nah ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang yang kafir tetapi berkasih sayang bersama mereka. Terus yang kelima, Allah juga berfirman. Nah, yang kelima, balik terus. Nah, Allah juga berfirman tentang lemah lembut Nabi. Ini di sini di dalam surat Ali Imran, ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkah rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi kalau sudah punya rencana, saya punya rencana sudah 100% dalam pikiran saya. Tapi saya tinggal tawakal kepada Allah. Menunggu pertolongan Allah, menunggu ya kasih sayang Allah melalui permohonan kepada Allah. Selanjutnya, berlaku adil. Nah, ini. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dari urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Terus selanjutnya, melindungi sesama. Nah ini, jadi kalau punya teman, ya sebagaimana Rasul melindungi sesama. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Selanjutnya, ya tidak memaksa umat lain untuk masuk Islam. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Selanjutnya, 9, mencintai perdamaian. Jadi selalu mencintai perdamaian, selalu damai, gitu ya, bersalaman, bersenyuman, wis mantap.
lihat gambar sudah menunjukkan itu mencintai perdamaian, bukan permusuhan. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Terus selanjutnya kisah teladan. Oke. Sifat Nabi Muhammad SAW yang harus dimiliki setiap muslim adalah selalu bersikap toleran. Sifat inilah yang menjadikan seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin, misalnya kesabaran menghadapi cobaan atau kejadian yang tidak menyenangkan dan kemampuan menerimanya dengan sepenuh hati. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Anas bin Malik dalam Bukhari dan Muslim, ia berkata, saya pernah berjalan dengan Rasulullah yang pada waktu itu mengenakan sorban dari wilayah Najron dengan kepala tebal. Kemudian seorang dari desa mengikutinya yang berhasil mengejarnya. Seorang penduduk desa menarik sorbannya sangat keras sehingga saya melihat bekas luka di sisi leher Nabi karena gaya tariknya. Kemudian penduduk desa itu berkata, wahai Muhammad, berilah aku harta Allah yang kamu miliki. Rasulullah SAW menoleh dan tertawa. Dia memerintahkan untuk memberikan orang itu harta. Padahal dia tariknya banget gitu ya, sampai ada bekasnya. Tapi karena mereka meminta apa, maka diminta dan memang memberinya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ada doa nih, doa yang sudah hafal semuanya. Mari kita baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini surat apa? Surat apa? Surat Al-Baqarah. Coba kita lihat ke bawah artinya. Nah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ini doa luar biasa ini. Minta kepada Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Kalau bisa ini setiap pada sholat dibaca dong ini. Nah bahkan kalau sholat dengan rakaat ke-1 ke-2 kan suka membaca surat. Nah dibaca Al-Baqarah ayat 285, 286. Dibaca di situ mengandung ya makna-makna nilai-nilai yang kadangkala banyak umat kurang memahami dari ayat yang diungkap ini. Ini sangat berbobot dan berbobot doa ini. Tapi kalau membaca doa dengan keras-keras, pelan-pelan, dengan penuh rasa, ya. Karena kan kita juga kalau mengucapkan doa dengan penuh rasa, ajak hati ketika berdoa itu. Jangan hanya mulut, hati diajaknya juga untuk ya menghadirkan dan merasakan bagaimana permintaan ini dengan penuh kekhusyuan.
Alhamdulillah kajian kita sudah selesai dan kita akan mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang ada di masjid. Saya ucapkan terima kasih Anda sudah hadir. Halo? Sudah hadir ya para mahasiswa, para mahasiswi. Semoga Anda menjadi orang yang sukses dan semoga Anda menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan semoga Anda menjadi orang yang diselamatkan. Lah. Ada suaranya, apa punya saya gitu? Sama Prof. Saya juga nggak dengar. Suaranya tidak ada. Prof. Ansami. Dari Prof. Kemana, Prof? Suaranya. Sinyal Pak itu. Mohon. Suaranya hilang, Prof. Suaranya hilang, Lanjut oleh Prof. Bapak. Aan. Ngopi. Ngopi. Ya, kopinya cepat ini. Kayaknya propnya juga udah lab, kayaknya nggak ada di data. Mohon. Terlempar kayaknya. Lempar betul. Tidak terus Ya, terlempar. Terus baderasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ilmunya sudah. Iya. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Di izin lip meeting sedayana semangat. Turun. Assalamualaikum. Atur nuhun. Sedayana. Assalamualaikum, Pak Abu. Kapan terbuka Pak Abu? Izin lip meeting sedayana. Assalamualaikum. Datang lagi tuh suaranya. Waalaikumsalam Pak Hendi. Atur nuhun. Ayo Pak Abu, ditunggu di Bandung segera dari Surabaya Bandung bisa cepat. Insya Allah. Ayo, Pak Abu. Insya Allah. Amin. Saya Atur doakan supaya doanya. lancar Pak Amin. Abu. Iya. Amin. Ucapan terima kasih kepada Saudara sekalian Ukti yang telah Ada lagi. Masuk lagi tuh. kemudian juga MDGB. Ya, alhamdulillah masuk lagi. Majelis Dewan Guru Besar yang pada hari ini jumlah guru besar di UPI sudah di atas 200. Bapak yang menjadi sekretaris MDGB selalu menyampaikan informasi-informasi tentang kegiatan kajian, mudah-mudahan para guru besar di UPI dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan semuanya membawa kebaikan, membawa berkah bagi kita semuanya. Juga terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Tri Indri Hartini MPD sebagai dekan FPBS dan Bapak Profesor Dr. Haji Danang Sonendar sebagai Ketua FPPN ini juga hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan terima kasih atas diperkenankannya menggunakan aplikasi Zoom di dalam dakwah ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi sivitas akademika FPBS dan UPI pada umumnya. Amin. Kemudian juga di sini ada para pengurus penasehat Masjid Al-Furqon, ya. Di sini ada Prof. Bintika, ada Prof. Mupin, ada Prof. Ahmad, dan juga Muazzin Al-Furqon dan pengurus Al-Furqon yang juga hari ini mendapatkan kenikmatan beberapa orang menjadi guru besar terus di Al-Furqon. Profesor Edi Suresman ini tetap diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para dekan dan direktur yang hadir, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosen pendidikan bahasa Arab Pak Dr. Kaimat Ali dan Ibu Mia Nurmala ini mudah-mudahan tetap menjadi dosen yang dibanggakan Allah dan lancar segala urusan.
Pak Haji Madali ini sudah menjadi profesor, jangan ini teruskan aja berdoa dan berusaha, insya Allah lancar. Kemudian juga direktur kemahasiswaan Profesor Dr. Suwardi MSI, biasanya belum hadir di masjid karena ada kegiatan lain, kegiatan tapi tadi muncul hadir, semoga lancar segala laksanakan tugas sehari-hari. Kemudian juga Profesor Dr. Haji Rahman MPD, dosen S3 Pasca Sarjana SSUI, dan juga teman para sarjana angkatan 9. Para profesor ini ngajak teman seangkatan seperjuangan di S1. Di S1 ada juga seperjuangan di S2, seperjuangan di S3. Ini semuanya diajak bersama-sama dengan kajian ini. Terima kasih. Kemudian juga manajer asrama UPI, Dr. Andes Sugihartono MK, Kepala Asrama Putra, Dr. Andes Lukmatuhin MSI, kemudian Ibu Dr. Korom MSI. Nah ini juga sama-sama yang membawa para jamaah asrama untuk hadir di Masjid Al-Furqon. Berapa jumlah yang hadir itu menjadi pahala yang tiada terhingga. Terima kasih. Kemudian Bapak Tatang Muhtar, Kadis Dukcapil Kota Bandung, selalu hadir. Nah, ini beliau dan menjadi ketua ICMI ya, halo ketua ICMI. Semoga dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Izin share juga tiap kajian Prof nanti ke seluruh anggota ya Prof. Ya siap, pokoknya anggota ICMI juga di bawah, termasuk itu yang di bawah Dinas Dukcapil ikut gabung. Ya, atur nuhun Prof ilmu-ilmunya. Terima kasih Pak Tatang Muhtar. Kemudian juga dosen dari ITB Pak Dr. Yadi ini tadi hadir, saya lihat. Semoga berkah selalu dan lancar segala urusan. Kemudian Sivitas Akademika Uninus ini juga hadir. Di sini yang hadir para dosen, para mahasiswa, para alumni hadir. Di antaranya Bapak Dr. Haji Hendy S. Muhtar MPD. Dan juga dosen dan alumni yang lainnya bersama-sama hadir. Banyak di sini mahasiswa yang sedang nyusun disertasi yang bingung gitu ya. Ngaji dulu biar lancar. Nah, amin, amin. Ungkapan yang selalu kita ajak para mahasiswa hadir dalam kajian ini. Amin, amin. Juga di sini hadir kelas, ketua kelas doktoral BPIP RI. Di sini Mas Don, Pak Sadono, Sri Harjo dan kawan-kawan. Mas Don, Assalamualaikum Bapak Prof, terima kasih. Itu sibuknya luar biasa, tapi minggu mengaji nih Mas Don ini ya. Amin, insya Allah keberkahan itu tetap Allah turunkan bagi Mas Don dan kawan-kawan. Amin Bapak Prof. Kemudian Konsorsium Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara, maksudnya ada Profesor Dr. Haji Supari Muslim MPD, dan juga Bapak Profesor Dr. Haji Husni Tamrin MH. Kita hadir selalu, mudah-mudahan tetap dalam berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga Dr. Muhammad Hasan Masri hadir. Terima kasih. Pak Jainal Arifin, mahasiswa S3 UIK Bogor. Nah, juga ini kawan-kawan selalu hadir. Para mahasiswa, para dosen, insya Allah berkah. UIK apa? Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, di situ banyak para mahasiswa untuk dalam kaitan dengan kajian ini. Kemudian Pak Dr. Yapandi dari ini UIN Pontianak hadir selalu mengajak kawan-kawan, selalu berkah, terima kasih. Kemudian Bunda Sofi dan Majelis Taklim Asyukur. Ya Pak Prof, jazakallah khair. Sedang siap-siap untuk umroh, mudah-mudahan mabrur umrohnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Pulang pergi dengan aman, membahagiakan dan rahmat Allah selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian Sivitas Akademika ULM, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Nah ini, di sini ada Pak Jainuddin, saya lihat tadi Pak Jainuddin, halo.
ada Bapak Sigit Ruswinarsi, Bapak Abdul Salam M hadir. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, insya Allah lancar segala urusan-urusannya. Amin ya Rabbal Bapak keluarga besar KBSA, YBSA dengan pimpinannya keluarga Haji Sobaria, juga keluarga Yoyo Surya Kusuma dari Geger Kalong juga hadir dengan para anak pincu ya, kumpul ngariung. Mudah-mudahan yang sedang sakit sehat dan lancar segala urusan, dan keluarga besar Abah Ukik, ibunya dari Lemur juga gabung bersama-sama, insya Allah berkah. Kemudian seluruh sivitas akademika UBK, di UBK, Bapak Rektor UBK, Bapak Doktor Apoteker Tris MHKes, Rektor halo selalu hadir, insya Allah menjadi rektor yang dibanggakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian UR1 Dr. Apoteker Yani Mulyani MSI, kemudian UR2 Ibu Pina Bibniawati SK Ners MK, UR3 Hajah Sri Mulyani SKP MKes AIPO, dan UR4 Bapak Agus Darajat SK Ners MKes. Nah, ini pada kesehatan gelarnya kayak begitu ya, Rektor. Jadi semuanya itu adalah gelar-gelar dalam kesehatan. Kemudian juga staf PSDKU Subang Siti Rohma SSTMK, Kaprodi D3 Keperawatan Dede Nur Aziz Muslim SK Ners MK, jadi calon doktor mudah-mudahan lancar. Haja Ima Syarifah SPD MPD Koordinator Keluarga Besar Almarhumah Haja Horiah Tasikmalaya, ini pun Allah, insya Allah lancar semuanya. Anak Incu Ngaraji, insya Allah berkah. Kemudian Haja Ima Cucu SPD MH Bendahara Stikep PPNI Jabar juga hadir. Bapak Gatot Handoko yang Ahmad Cinta Irfan SMA Negeri 8 Jakarta, nah ini Pak Gatot hadir. Kemudian Pondok Pesantren Al Firdaus Cipatat Bandung Barat Kampus 1 dan 2. Ustadz Roni halo, ini dengan para santrinya hadir di dalam kajian ini, insya Allah calon-calon ustadz dan ustadzah dengan ilmu yang kuat, amal yang tulus, iman yang mantap. Itu slogan sekolah mereka, insya Allah. Kemudian juga Ibu Dr. Haja Endah Hasanah, Disdi Kabupaten Sukabumi, terima kasih. Bu Haja Alia Baidowi, Koordinasi Muhammadiyah ASEAN. Nah, ini juga Atur nuhun, Prof. Barakallahu fi ilmi. insya Allah berkah haji. Kemudian Pak Babak Rombandi dan Pak Epi, ini imamnya pedagogik di UPI, jurusan pedagogik S2, itu beliau hadir, dan mudah-mudahan prodi pedagogik menjadi prodi yang paling banyak ya diminati oleh siapapun yang ingin mendidik dengan ilmunya. Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah serta Bakti Pondok Pesantren Surabaya dan dosen pasca sarjana S2 SPIE LMPP Surabaya Bapak Dr. Kiai Haji Rian Jamin SPDI MM. Nah, ini Pak Kiai selalu hadir, insya Allah semuanya para jamaah selalu dalam doa Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Turnuhun, Bro. Kemudian Pak Syakrul Makmun, mahasiswa program pendidikan Islam. Siap, Prof. Bapak Sukamto, pengawas Kota Depok, ini selalu paling awal Pak Sukamto hadir dari Depok, ini pengawas. Pak Sukamto sebagai pengawas dan tentu juga diawasi oleh malaikat, insya Allah berkah. Kemudian Sivitas Akademika High School, ini para santri, ustadz, kiai, mualim, ajengan hadir mengajak para santri untuk menimba ilmu di pagi hari ini, insya Allah selalu dalam keberkahan Allah. Kemudian Bapak Jasman Indahno dari ITB Semarang hadir. Kemudian Profesor Dr. Nana dari UIN Bandung juga selalu hadir.
Kalau Prof Nana, insya Allah dengan kegiatan yang terus padat, tapi ngaji terus hadir untuk menyambut keberkahan dan rahmat. Terima kasih. Kemudian keluarga besar Ikatan Guru Indonesia Jabar, Pak Anwar Sanusi dan kawan-kawan selalu hadir sebagai guru, sebagai pendidik, pembimbing, ya, terus berlaku dan berjalan dengan baik insya Allah. Bapak Dr. Yayat Sudrajat MTSN Kabupaten Bandung hadir. Pak Dr. Eka Abdul Hamid. Nah ini, halo Pak Dr. Eka Abdul Hamid. Kemudian beliau itu alumni dari Uninus dan wakil ketua STAI 11 April Sumedang. Prodi PAI dan Ekonomi Syariah. Di Sumedang ada Prodi PAI dan Ekonomi Syariah. Kemudian Bapak Dr. Aib Sepuluh, Kepala SLB Negeri Karawang. Nah ini juga hadir. Pak Prof. Insya Allah berkah. Kemudian SD Plus Sania juga hadir. Terima kasih. Insya Allah berkah. Bapak Samsudin SPDMM dari SPIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran juga hadir. Dan sekali-kali nanti pengajian bisa di Pangandaran juga. Ada waktu ya. Halo, insya Allah. Kemudian Bapak Surya Gandhi Pak MTS Jabar juga hadir dengan para guru untuk menyambut berkah pada hari ini. Pak Agus Daryo dari Uninus dan Untar Jakarta juga hadir dalam rangka ya menggali ilmu-ilmu yang kita bahas tadi. Kemudian juga Ketua DPD HISMI Jabar, Pak Tugiono MM. Nah, Pak Jento selalu hadir. Beliau Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ketua Prof. DPD HISMI Jabar. Kemudian Universitas CPIB Majalengka juga hadir, para pimpinan, para mahasiswa. Sivitas Akademika SMPIT Alpaz. Nah, ini binaan Prof Aan ya. Juga selalu hadir Ustaz dan para santrinya. Kemudian Ibu Dr. Sulistiarini dari Untan dan Ibu Yulis juga tadi saya lihat hadir, dua-duanya ini merupakan ya para pejabat dari Untan, semoga menjadi pimpinan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian DKM Masjid Al-Falah dan Jamaah Al-Falah hadir dalam kajian ini. GOW KBB Bu Deti dan Mulia juga hadir, Bu Dr. Hajah Deti dan Mulia hadir, insyaallah berkah. Bapak Dr. Kiai Haji Unang Sudarma dari Bajna Sukabumi. Semoga apa yang direncanakan, terima kasih Prof. Yang direncanakan selalu Allah lancarkan, Kiai. Amin. 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 Kemudian juga SMP Tahfiz Quran Pantasis Depok juga hadir, terima kasih. SMK Nur Kausar Budia juga hadir. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir. Atur nuhun, Prof. Atur nuhun. Para mahasiswa yang gabung. Kemudian Bapak Profesor Usep Uswari FPS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang 2. Profesor selalu ngaji, insya Allah berkah dan berkah diraihnya. Kemudian Sivitas Akademika Pendidikan Karakter Pancasila Bapak Riyadi dari Untan selalu hadir dari Kalimantan Barat, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Kiai Haji Ahmad Sujai Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Perwakilan Masjid Raya Al-Aqom Kota Tangerang. Halo, Kiai selalu hadir dengan para jamaahnya, mudah-mudahan tetap lancar urusan-urusannya ya. Halo, insya Allah. Kemudian Bapak Dr. Haji Agil, ini Dekan FAI dari Unsika, selalu hadir beliau. Dan juga Bapak Sutarjo. Terima kasih Pak Dr. Haji Agil FAI Unsika. Semoga terus mengembangkan Amin. di sana dengan penuh kelancaran. Pak Toto Sunarto Ciputat Jakarta juga hadir. Kemudian Bapak Abu Khair bersama keluarga besar Jawa Timur dan NTT. Halo Pak Abu,
selalu sehat. Waalaikumsalam. Atur nuhun, Prof. Sama-sama semoga lancar urusan sehari-hari. Kemudian Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek, subhanallah, di tengah-tengah kesibukan selalu hadir, selalu berkah. Ibu Popi Dewi Puswinawati, Direktorat SMP Kemendikbudristek juga hadir. Terima kasih, insya Allah berkah. Ibu Afa Nur Hasanah, SMA Negeri 1 Pakem Sleman, Yogyakarta juga hadir. Terima kasih. Bapak Suka, Balai Guru Penggerak NTB, terima kasih. Insya Allah berkah. Ibu Isanis Ariyati, Ibu Ima Suryati, Ibu Nur Hayati, Pengawas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Halo, insya Allah berkah. Ibu Adelina, Balai Guru Penggerak Jatim juga hadir. Ibu Kokom Komariah, Ibu Dia, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir. Bapak Rofik Ali Muksin, Ketua Forum Komunikasi Guru Penggerak Jawa Timur. Subhanallah ikut hadir ngaji, insya Allah berkah. Bapak Ahmad Nur Hadi, SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir. Bapak Muhammad Nopal, Balai Besar Penjaminan Pendidikan Jatim juga hadir, terima kasih. Ibu Wihartati, Prodi Animasi SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir, terima kasih. Ibu Ina Rahayu, SLB Negeri Cicendo Bandung. Nuhun Pak Prof, Pak Abu. Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jatim juga hadir. Ibu Alfi Lailatin, Ketua Komunitas Guru Pelajar Nusantara Jawa Timur juga hadir. Bapak Sudarto, Kepala SMP Negeri Cetis Ponorogo Jatim Sekolah Inklusi. Matur nuwun Pak Prof. Bapak Abu. Bapak Doni Nuwun Iskandar, Bapak. Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah juga hadir. Terima kasih. SMP PGRI Cidahu hadir. Mande Cianjur, Bapak Meisa Hidayat SDN Pasir Kelewi, nah juga hadir. Ibu Ida Latifa dari SDN Negeri Ciputri Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur juga hadir. Ibu Hartiningsi, Kepala Sekolah SDN Negeri Salagedan Mande Cianjur. Bu Cucu Suciana, Kepala Sekolah SDN Ciangsana Mande Cianjur. Ibu Nur Hasanah, Kepala Sekolah SDN Candam, Kecamatan Mande Cianjur. Bu Pipi Mande Cianjur. Bu Nok Rosidah Mande 2 Cianjur. Dan itulah kawan-kawan, sahabat-sahabat, para jamaah yang hadir melalui Zoom. Dan yang tidak disebut, mohon maaf lahir batin, tidak mengurangi turunnya rahmat dan berkah, semuanya mendapatkan ampunan dan kebaikan-kebaikan. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wasifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin, waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita sehat selalu. Allah berkah. Calon dokter Pak Effendi dari BIKA. Pak Prof, sehat selalu Prof. Kemudian Pak Asani dari Ambon. Siap, Prof. Assalamualaikum, Pak Prof. Doakan sama-sama dari Ambon hadir. Allah umur sehat. Insya Allah minggu depan kita kembali. Siap, Prof. Mohon maaf lahir batin, saya akan mendahului keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih.